pada saat itu kan orang tua teman David datang, Mario masih marah dan masih membentak orang tua teman David. Sobat, di tengah jalannya persidangan dan di sela-sela sebelum memberikan kesaksian, saya Abraham Silaban hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berupaya untuk mencari fakta-fakta dalam upaya untuk melihat kebenaran dalam penegakan keadilan yang sedang berlangsung di persidangan. Dan saya buka untuk Sobat Abraham Silaban semua, saya mendapatkan wawancara secara eksklusif dengan tersangka utama kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandi Satrio. Mario Dandi Satrio berbicara kepada saya di sela-sela sebelum dirinya bersaksi dalam sidang dengan terdakwa AG. Tak hanya tersangka Mario, saya Abraham Silaban juga mendapatkan wawancara eksklusif dengan Shane Lucas Rotua yang menyampaikan penyesalannya melalui saya untuk disampaikan kepada publik dan keluarga David Ozora. Saya akan putarkan kepada Sobat Abraham Silaban yang menyaksikan tayangan ini, karena bagaimanapun upaya ini kami lakukan dengan berhati-hati sebagaimana bentuk komitmen kami dalam mencari fakta dan untuk melihat kebenaran secara utuh. Bersaksi di persidangan AG sebagai terdakwa, Shane akan membuka dan akan menyampaikan hal-hal yang diketahuinya terkait dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Shane. Ya. Halo semuanya, saya Shane Lucas. Saya meminta maaf atas kejadian yang telah terjadi. Saya berjanji akan kooperatif dalam pengadilan, dan untuk David saya berharap dan semoga cepat sembuh. Shane sendiri bisa cerita nggak, Shane? Saya dengar Shane sekarang sudah mulai mengalami hal-hal yang kontemplasi lah ya, di penjara itu berpikir, banyak berdoa dan lain sebagainya. Shane sendiri apa yang dirasakan sekarang? Deg-degan sih, takut, deg-degan karena dan merasa bersalah. Tapi saya harus terus maju karena ya bagaimanapun besar kecil yang telah terjadi itu harus dipertanggungjawabkan. Shane di dalam penjara kan kemarin nulis surat juga ya, Shane ya. Iya. Nah kemarin saya sudah bacain suratnya Shane itu di keluarga dan lain sebagainya. Itu inisiatif nulis surat itu sebetulnya apa sih, Shane? Bisa cerita nggak, Shane? Inisiatifnya lebih ke hati nurani tergerak karena saya jujur pengen banget ketemu David, pengen banget ngobrol. Cuman ya saya harus menjalani masa tahanan saya di rutan Polda. Jadi saya juga harus mengikuti peraturan yang ada, nggak bisa sembarangan. Tapi saya berharap pengen banget ketemu David, meminta maaf. Bisa. Shane bilang bahwa Shane tidak menyentuh David sama sekali, bahkan Shane ada dalam pengaruh dan ketakutan waktu itu, dan bahkan menolong David waktu itu ya. Bisa cerita nggak waktu itu, Shane, kejadiannya? Kejadiannya pada saat itu Mario melakukan itu di luar ekspektasi saya, Pak. Karena pada saat si David di chat pun sama Mario itu masih ngomong baik-baik. Keluar pun dirangkul, duduk bareng-bareng waktu bersama. Terus kejadian itu langsung terjadi pada saat Mario membelakang apinya di tangan saya. Itu aja sih yang baru saya bisa ceritakan. Ya. Shane bilang akan membuka semuanya di pengadilan. Shane sendiri inisiatif dan tergerak untuk membuka semuanya di pengadilan, itu apa yang akan dibuka, Shane? Kejujuran dan lain sebagainya? Ya, kejujuran paling nomor satu sih. Shane sekarang kan papanya sekarang kasihan tuh, Shane. Harus jalan-jalan terus tiap hari ke Polda, ke rutan untuk jenguk Shane.
Sen sendiri ke Papa apa yang ingin disampaikan? Ke Papa, jaga kesehatan, jangan terlalu dipikirin, biar adik aja yang nanggung. Karena kan ayah juga tinggal di rumah, mama udah nggak ada. Ya. Terus pokoknya intinya jangan pikiran deh, jangan bawa pikiran, tenang aja. Karena saya masih banyak teman-teman, masih banyak keluarga di dalam penjara situ yang menghibur saya. Jadi gimana pun kita jangan sampai ayah itu jadi karena pikiran jadi sakit gitu. Itu yang menghambat saya juga nanti jadi saya kepikiran. Tuhan juga saya memohon kepada Tuhan agar melindungi orang-orang yang sekitar ayah, orang-orang yang sekitar saya. Sen, kalau Sen bisa bicara sekarang sama David, sekarang kan David dalam proses penyembuhan, Iya. dan keluarganya juga sudah tahu sebetulnya suratnya Sen, tapi mereka sebetulnya ya belum terbuka lah terhadap surat itu. Sen, apa yang Sen sampaikan bentuk dukungan kepada David, saya minta maaf ya atas kejadian yang telah terjadi. Semoga David cepat sembuh dan cepat sehat, cepat bisa beraktivitas kembali dan ke keluarga besar, papa mama David. Saya juga meminta maaf ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. ini terakhir nih Sen. Sen dituduh jadi provokator dalam semua rangkaian penganiayaan ini. Benar nggak? Pernah nggak sama sekali Sen berniat untuk memprovokasi, untuk mengadu domba antara Mario Dandi dan David untuk Mario melakukan penganiayaan terhadap David? Nggak pernah sama sekali. Nggak ada niatan buat sama sekali memprovokator. Nggak ada upaya bersama-sama janjian untuk habisin Sen? Nggak ada, karena saya pun juga nyentuh korban dan nggak mau nyentuh pada saat itu. Saya berada di bawah tekanan yang saya takut pada saat itu. Bingung mau kayak gimana. Tapi kenapa waktu itu Sen berupaya untuk menghentikan perekaman dan menolong David waktu itu? Ya karena ini udah berlebihan, saya pikir seperti itu. Dan saya kayak gimana ya Pak jelasnya di momen itu. Udah takut lah, udah kok jadi kayak begini. Makanya saya langsung, hati saya tergerak, saya lempar haknya Karle, saya lari ke nama Mario, saya dorong. Sebentar, Sen mendorong Mario waktu itu? Iya, saya menahan begini. Udah lu diem gitu. Yang diem. Mendatangi, iya, menghalau. Jadi ada Sen menghalau Mario waktu itu ya? Ada. Betul waktu itu Sen menggotong David waktu itu? Iya. Karena pada saat itu kan orang tua teman David datang, Mario masih marah dan masih membentak orang tua teman David. Saya suruh diam, ini bukan urusan Mario lagi, karena si David udah terkapar. Saya waktu itu memegang di bagian kepala dan punggung, cuman karena saya takut darah, jadi saya mengatakan kepada security, bapak megang kepalanya dan saya menggotong kakinya. Dan saya masuk ke mobil, seperti ini, saya menggotong dari luar sampai ke dalam mobil, saya bangku. Jadi yang memangku itu Sen dibantu sama security? Dua security Dan Sen masukin ke dalam mobil. Dan itu sesuai dengan rekonstruksi? Iya, sesuai. Waktu rekonstruksi itu dilakukan juga? Dilakukan. Nah waktu itu ketika David sudah ditolong, Sen sempat marah nggak waktu itu sama Mario? Nggak marah sih, cuma takut aja ini gimana gitu. Saya bingung, cuma Mario bilang udah tenang aja, lu diem aja, tenang aja gitu. Tenang, bisa tenang disuruh Mario. Sen, ini terakhir nih Sen. Sen sempat katanya nolak 3 kali waktu itu untuk diajak bertemu Mario waktu itu. Motornya rusak, saldo imaninya habis, sama waktu itu disuruh naik ojek, nggak mau. Betul ya? Dan waktu itu diajaknya ke Lebak Bulus. Iya, Lebak Bulus. Oke, thank you ya Sen ya. Terima kasih sekali lagi ya Sen ya. Sen, ini hanya pertama kali kita dapatkan sobat saya Abraham Silaban bersama dengan Sen saat ini, bersama dengan kuasanya. Ya, kita memberikan kekuatan, semangat ke Sen, kita kehadiran kita supaya dia Sen itu menyatakan apa yang diketahui dalam permasalahan ini supaya menjadi terang. Kalau dia memang tidak mengetahui, dia juga supaya tidak mengatakan tidak mengetahui. Oke.
Jadi akan kooperatif ya nanti Sen ya, Pak Happy ya. Betul, betul, Oke. betul. Kita akan lihat apa yang akan disampaikan Sen nanti ya. Betul. Oke. Kita ikutin terus jalan kasusnya. Saya Abraham Silaban, eksklusif untuk On Happy Plus. Saya Sen Lukas, saya meminta maaf dan saya menyesal atas apa yang telah terjadi dan saya berjanji akan terang-terangan membuka kasus ini dan kooperatif di dalam pengadilan.